Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Jalimin Suryono SST dari SMK Negeri 6 Buton Utara, calon guru penggerak angkatan 10. Pada video ini saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4, yakni praktik penerapan segitiga restitusi. Dalam pendidikan guru penggerak ini, saya didampingi oleh dua orang hebat, yaitu Bapak Arifudin Dupa, SPD MPD sebagai fasilitator, dan Bapak Ardin SPD MPD sebagai pengajar praktik. Sebagai pendahuluan, segitiga restitusi adalah konsep yang digunakan dalam pendidikan untuk membantu siswa memahami dan memperbaiki kesalahan mereka dengan cara yang positif dan konstruktif. Diane Gossen dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline tahun 2021 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Tiga sisi dari segitiga restitusi merupakan proses tiga tahapan berdasarkan prinsip-prinsip teori kontrol, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Sisi dari segitiga yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang-orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Selanjutnya, sisi kedua dari segitiga restitusi adalah memvalidasi tindakan yang salah. Setiap tindakan dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan yang terakhir, sisi ketiga dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dalam langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi dalam langkah 2, maka akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Bapak dan Ibu guru hebat, selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama skenario kasus segitiga restitusi berikut. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Baik, hari ini kita masuk hari ketiga ya, ulangan sudah tergenap. Pelajaran bahasa Inggris mendapatkan nilai terbaik. Berdoa dimulai. Sampai bisa menyambutkan? Menyambut dah. Menyambut dah. Menyambut. Kamu diperiksakan. Guntur apa nih? Sama penyambutnya tapi dia tidak saya. Mana kalau di jalan tadi. Di jalan ya Pak. Ini kita perlu bertanya Pak Guru sebentar untuk menghadap Pak Guru di kamar ya. Ya siapa? Tapi sama Guntur ya.
Silakan dilanjutkan ulangannya. Assalamualaikum. Silakan masuk. Safri, saya panggil kalian ke sini untuk mau menanyakan permasalahan tadi di kelas. Ya. Ya, Coba ceritakan sama Bapak apa sebenarnya yang terjadi tadi. tadi sebelum saya ke sekolah, pulpen saya jatuh di jalan. Terus pas sudah di kelas, mau mulai mata ulangan, saya pinjam pulpennya Safri, Ya. tapi dia pelit, dia tidak maukan pulpennya. Betul Safri? Betul Pak. Terus ya saya tahu bahwa Guntur mau meminjam pulpennya Safri pasti ada alasannya kan? Ya Pak. Bapak juga dulu masih sekolah pernah merusak barangnya teman, kemudian tidak mau memberikan pinjaman barang kepada teman. Ya, tidak apa-apa. Ya, cuma kira-kira tindakan kalian tadi semua benar atau tidak? Menurut Guntur benar atau tidak tindakannya tadi? Salah Pak, saya hilaf. Nah, hilafnya di mana? Hilafnya karena saya kasih patah pulpennya Safri Pak. Ada yang dilanggar tidak? Ada Melanggar keyakinan di kelas, kelas tentang saling saling menghargai. saling menghargai. Dulu kan kita pernah buat sebelum di awal semester. Begitu pula Safri kira-kira benar tidak tindakannya tadi? Salah Pak. Ada yang salah kan? Ya, Nah, salahnya di mana? Tidak mau, tidak mau meminjamkan pulpen kepada Guntur. padahal pulpennya ada berapa? Ada 2. Ada 2. Coba Guntur dan Safri kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki masalah tadi? Dari saya akan mengganti pulpen yang saya rusak tadi milik Safri. Kebetulan ada yang jual di samping rumah Pulpen yang sama. pulpen yang sama. Nah, terus minta maaf tidak sama Safri? Ya, minta maaf Pak. Iya. Safri bagaimana, setuju apa yang ditawarkan Guntur? Setuju Pak. Setuju, mau diganti. Ya, Pak. Nah, jadi kira-kira kapan diganti? Bisa diganti? Besok. Besok Pak bisa. Ya, besok dibawa ya. Ya Pak. Ya. Jadi bagaimana Safri? Ya Pak. Ya, silakan salaman. Masalah ini sudah selesai ya. Ya Pak. Ya, silakan salaman. Jangan nangis Safri. Namanya teman begitu. Ingat ya, selalu menghormati dan saling tolong menolong Ya Pak. sesama teman. Sudah? Oke, silakan kembali ke kelas masing-masing. Tetap semangat. Ainun. Ini dulu nak. Ih, Bu Andra, kasih dibalikan sama saya pokoknya ya. Apa? Secara Tahu tidak kenapa bapak panggil ke sini? Tidak. Coba lihat HP-nya jam berapa sekarang? sabar deh karena sudah sama. 7:15. Masih jam 7 kan? Berarti terlambat. Kita pernah bikin aksi nyata kan? Ini apa? Apa di kantin tadi? Sarapan. Berarti belum sarapan pagi di rumah. Ya. Jadi silakan kembali dulu ke kelas, ikuti pelajaran. Kemudian nanti setelah jam istirahat menghadap bapak di kantor ya. Ya, di rumah bapak sebentar. Silakan ke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk, Ainun. Baik Pak. Ya, Bapak memanggil Ainun ke sini mau menanyakan permasalahan keterlambatan tadi. Bapak juga memahami sarapan pagi itu penting bagi kesehatan. Ya. Jadi pula kalau tidak sarapan, nanti
pelajarannya di kelas bisa terganggu ya, tidak konsentrasi karena lapar, iya kan? Ya. Nah, coba sekarang ceritakan sama Bapak kenapa sampai tidak sempat sarapan di rumah. Tadi seharusnya kan datangnya bisa lebih awal supaya bisa sarapan di kantin tanpa mengganggu jam pelajaran. Pasti ada penyebabnya kan? Ya, coba ceritakan. Saya bangun kesiangan karena mengerjakan tugas yang jatuh tempo pada hari ini. Tugas apa? Saya mengerjakan tugas bahasa Indonesia, Pak. Oh, bahasa Indonesia. Sudah berapa lama dikasih tugasnya? 2 minggu lalu, Pak. Minggu kan waktunya panjang. Saya lupa mengerjakannya, Pak, karena saya sibuk dengan kegiatan pramuka saya. Oh, sebelum berangkat. Ya, apa? Menurut Ainun, kira-kira ada yang dilanggar tidak dari tindakannya tadi? Lambat tugasnya. Ada, Pak, Apa yang dilanggar? kedisiplinan Disiplin dan dan tanggung jawab. disiplin dan tanggung jawab. Ya, Pak. Ya, bagus. Kalau begitu, menurut Ainun apa yang harus dilakukan untuk mengatasi supaya tidak terlambat lagi? Saya akan memasang alarm Pasang alarm, sebelum tidur belum tidur. Selain itu apa lagi? dan akan membuat jadwal tentang tugas yang diberikan oleh guru. Membuat jadwal yang bagus ya, jadwalan. Kemudian masih ada? Pasang alarm, membuat jadwal. Apa lagi? Jadi membuat jadwal rutin, memasang alarm sebelum tidur. Yang kedua itu ya. Jadi Ainun sekarang sudah tahu kan? Sudah paham bagaimana agar permasalahan yang seperti tadi itu tidak terulang kembali. Yang pertama adalah membagi waktu dengan baik, membuat jadwal dan memasang alarm. Kira-kira kapan akan mulai dilaksanakan? Insya Allah mulai besok, Pak. Besok dan seterusnya. Ya. Oke, Ainun, baiklah kalau begitu silakan kembali ke kelas, tetap semangat, jangan lupa perhatikan jadwal tugas-tugasnya dan tugas-tugas yang lain pokoknya diperhatikan, jangan sampai terlambat kayak tadi supaya pelajarannya tidak terganggu. Oke, terima kasih Ainun. Silakan kembali ke kelas, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Guntur, kelas 11 jurusan Teknik Pengelasan di SMKN 6 Buton Utara. Hari ini saya sadar telah melakukan hal yang sangat tidak pantas karena telah mematahkan pulpen teman saya. Saya sangat menyesal atas apa yang telah saya lakukan. Saya tahu bahwa tindakan saya telah merugikan teman saya dan telah membuatnya kesal. Saya ingin meminta maaf kepada Safri atas apa yang telah saya lakukan dan saya bersedia menggantikan pulpen yang telah saya patahkan dengan pulpen yang baru. Saya akan berusaha untuk lebih menghormati dan menghargai sesama teman. Dengan peristiwa ini, saya belajar bahwa saya tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain dan ingin menjadi teman yang baik yang selalu menjaga perasaan orang lain. Saya juga berterima kasih kepada Pak Jalimin telah membantu saya menyelesaikan masalah ini tanpa menghukum saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safri, kelas 11 jurusan Teknik Pengelasan di SMK 6 Buton Utara. Hari ini saya telah memaafkan kesalahan teman saya yang bernama Guntur karena telah mematahkan pulpen kesayangan saya. Namun saya sadar bahwa tidak semestinya saya membiarkan teman yang membutuhkan bantuan. Saya juga memohon maaf kepada Guntur. Saya berjanji akan menjadi teman yang baik dan akan lebih empati kepada sesama teman yang membutuhkan bantuan dan tolong menolong
kebaikan. Ucapan terima kasih juga kepada Pak Jalimin yang telah memfasilitasi kami dalam menyelesaikan permasalahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Oktavia, kelas 11, jurusan akuntansi di SMK Negeri 6 Buton Utara. Pada hari ini saya telah melakukan kesalahan terlambat masuk kelas karena tergoda sarapan pagi di kantin sekolah. Ini saya lakukan karena saya tidak sempat sarapan di rumah dan telat bangun pagi gara-gara tidur larut malam karena mengerjakan tugas bahasa Indonesia yang hari ini jatuh tempo, sehingga tidak ada waktu untuk sarapan. Saya berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dan akan membuat jadwal belajar lebih teratur, disiplin dalam mematuhinya, serta menyalakan alarm sebelum tidur agar bisa datang lebih awal ke sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang melihat peserta didik saya yang memberikan respon yang positif terhadap segitiga restitusi yang saya lakukan. Mereka nampaknya lebih terbuka dan mau berbicara tentang kesalahannya. Saya juga merasa bahwa mereka lebih termotivasi untuk memperbaiki kesalahannya. Saya sadar bahwa saya perlu lebih banyak belajar lagi dalam menerapkan segitiga restitusi ini. Kemudian saya harus lebih bersabar dan pengertian saat menggunakan segitiga restitusi, karena tidak menutup kemungkinan ada beberapa siswa yang membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami dan menerima konsekuensi dari kesalahannya. Dengan demikian, saya menyimpulkan bahwa segitiga restitusi adalah alat yang sangat berharga untuk membantu siswa mengembangkan tanggung jawab dan rasa hormat terhadap orang lain. Saya akan terus menggunakan pendekatan ini di SMK Negeri Buton Utara ataupun di lingkungan keluarga. Terima kasih. Bapak dan Ibu guru hebat, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kritik dan saran dari Bapak Ibu sangat saya harapkan untuk perbaikan video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.